Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan Administrasi Pendidikan dengan materi Manajemen Perencanaan Operasional. Pengertian manajemen. Manajemen adalah usaha bersama atau kerjasama dua orang atau lebih, di mana usaha bersama tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni, di mana manajemen merupakan proses kegiatan yang sistematif, kooperatif, dan terkoordinasi. Perencanaan operasional itu ada 3 jangka. Yang pertama, rencana jangka pendek, di mana rencana ini meliputi periode 1 tahun atau kurang. Salah satunya contohnya adalah standar mutu akademik, standar manajemen pembelajaran. Nah, dari mutu akademik ini kita mau rencanakan setiap tahunnya. Jadi bagaimana akademik dari tahun ajaran 2019, 2020 dan seterusnya. Yang kedua adalah rencana jangka sedang, di mana meliputi lebih dari 1 tahun, tetapi tidak lebih dari 5 tahun. Contohnya, menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah atau universitas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka membangun kemitraan serta dalam membangun pencitraan kualitas di tingkat nasional ataupun internasional. Selanjutnya, rencana jangka panjang, di mana rencana ini meliputi 5 tahun atau lebih. Contohnya meningkatkan kualitas sekolah, yang dulunya mungkin sekolah ini tingkatnya tingkat provinsi. Nah, dia meningkatkan bagaimana guru itu bisa meningkat lebih tinggi lagi seperti tingkat nasional ataupun internasional. Tujuan perencanaan operasional itu yang pertama, perencanaan operasional berusaha menspesifikasi tujuan dan memecahkan tujuan menjadi kenyataan dengan berbagai alternatif pemecahan. Tujuan spesifik memiliki alternatif-alternatif pemecahan dan sudah dipilih alternatif yang terbaik, maka operasional maju selangkah lagi ialah mengimplementasikan program tersebut dalam kegiatan pendidikan yang nyata di lapangan. Setelah direview, apakah program itu telah memberi hasil seperti yang diharapkan atau belum? Hal ini menentukan tindakan tim perencanaan berikutnya. Apakah rencana yang telah disusun telah sesuai atau belum? Jika belum, maka akan direncanakan rencana berikutnya agar tercapai tujuan yang spesifik. Langkah-langkah perencanaan yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Yang kedua, melakukan forecasting dan menemukan program. Forecasting di sini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan program yang akan direncanakan. Kemudian sehingga diperoleh atau menemukan program. Selanjutnya, melakukan spesifikasi program, di mana program apa aja yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Kemudian membuat standar performa, di mana standar ini adalah tujuannya agar tujuan dari masalah yang akan kita selesaikan mencapai pada standar performan yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah melakukan review. Review ini melihat atau bagaimana proses yang perencanaan yang telah kita lakukan sudah baik atau belum. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Menspesifikasikan tujuan perencanaan itu bisa kita lihat atau menganalisis terlebih dahulu seperti apa tujuan perencanaan kita. Yang pertama dengan analisis misi. Nah, misi ini adalah misi sekolah yang akan kita lakukan perencanaan, bagaimana misinya, sehingga program atau perencanaan yang kita buat itu akan sesuai dengan misi sekolah yang akan kita capai. Yang kedua adalah analisis fungsi. Setelah analisis misi kita lakukan, maka kita melihat fungsinya. Jadi fungsi ini akan kita lihat. Jadi dari perencanaan yang akan dibuat memiliki fungsi yang lebih spesifik. Selanjutnya adalah analisis tugas.
Sesudah analisis fungsi berakhir, sesungguhnya tugas yang akan datang dikerjakan sudah ditemukan secara jelas. Tugas-tugas itu adalah merupakan bagian terakhir dari fungsi yang telah diuraikan. Jadi jelas tugas yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah analisis alat dan metode. Setelah komponen atau tugas dikemukakan, maka pekerjaannya adalah mencari jalan untuk menggerakkan setiap tugas agar menghasilkan tujuan spesifik yang telah digariskan bersama. Usaha ini tentunya memerlukan analisis alat dan metode, yaitu apa yang mungkin dapat dipakai menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sehingga tujuan yang akan kita buat akan tercapai. Selanjutnya adalah menentukan standar performa. Tujuan-tujuan spesifik dalam pendidikan adalah membentuk perilaku tertentu pada diri sendiri setiap siswa. Perilaku-perilaku ini disebut performance. Yang menangani performa tersebut secara langsung adalah guru ataupun dosen. Sedangkan yang menangani secara tidak langsung adalah para administrator atau manajer dan para pegawai. Jadi sumber performa itu adalah suatu ukuran atau kriteria yang tepat diterima oleh umum untuk tujuan perencanaan yang spesifik, sehingga atas kriteria itu para pelaksana program atau tugas dapat diwujudkan tujuan itu secara tepat pula sesuai dengan kriterianya. Bila pemilihan alternatif pemecahan sudah selesai untuk setiap tugas, atau apabila setiap tugas sudah ditentukan alternatif penyelesaian yang terbaik, maka konsep perencanaan itu siap diimplementasikan. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dalam implementasi atau action planning, yaitu yang pertama, menentukan kunci konsep implementasi seperti objek, metode, alat, pelaksanaan dan sebagainya. Yang kedua, mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang negatif atau positif yang akan terjadi, sehingga apabila ada kendala, hal-hal yang negatif dapat dihindari. Yang ketiga, memprediksi hasil dan efek bagi semua pihak. Yang keempat, mempertimbangkan kemungkinan perubahan biaya dan waktu dan kemungkinan ada sumber biaya baru. Nah, tujuannya adalah agar perencanaan tersebut dapat terlaksana. Kenapa? Karena dalam perencanaan atau melaksanakan program yang sesuai dengan rencana, terkadang ada perubahan biaya tersebut. Yang terakhir adalah menyiapkan bekal. Selanjutnya menyiapkan transportasi dan sebagainya. Hal ini mendukung agar perencanaan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah review. Review ini dilakukan setelah implementasi berlangsung, di mana para perencana memonitor kegiatan dan melakukan evaluasi, baik secara insidental maupun berkala. Bila mereka menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan konsep perencanaan, segera pelaksanaan diberitahu dengan rencana, sehingga rencana yang telah disusun dapat dikembalikan atau disesuaikan dengan kebutuhan agar perencanaan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan dan tujuan tersebut dapat diselesaikan. Nah, tugas kalian adalah membuat perencanaan operasional sekolah yang jangka pendek. Yang harus kalian buat itu yang harus jelas adalah tujuan situasional atau sasaran sekolah. Jadi fokus kalian hanya tujuan, misalnya pada mutu pendidikan. Nah, kalian hanya membahas mutu pendidikan. Yang kedua, alternatif pemecahan masalah yang ada di sekolah tersebut. Jadi tujuannya apa? Pilih alternatifnya. Kemudian bagaimana rencana program kegiatan tersebut. Nah, untuk implementasi dan review tidak perlu kalian lakukan. Jadi kalian hanya cukup membuat 3 poin dari perencanaan operasional sekolah. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.